Halo teman-teman, kembali lagi bersama Celes. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul Attraction. Film ini dirilis pada tahun 2017. Berdurasi 130 menit, mengisahkan kekacauan yang terjadi di bumi akibat kehadiran alien. Hujan meteor telah menghantam pesawat yang mereka kendarai, menyebabkan UFO keluar dari jalur dan terhempas ke bumi. Orang-orang merasa cemas dengan kehadiran mereka karena takut alien akan melenyapkan kehidupan manusia. Hakon, salah satu dari alien itu, berusaha keras mencari jalan keluar untuk pulang ke tempat asalnya. Ia dibantu oleh Yulia, manusia bumi yang diam-diam menaruh sebuah perasaan pada makhluk asing itu. Saat Hakon hendak meninggalkan bumi, Artyom dan kelompoknya mengacaukan semuanya. Film ini mendapat sambutan meriah di Rusia dan menghasilkan pendapatan lebih dari 19,4 juta dolar di box office. Baiklah teman-teman, mari kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan suasana belajar mengajar di dalam sebuah kelas. Seorang guru menjelaskan tentang pelajaran sains berupa fenomena alam hujan meteor yang pernah menimpa bumi. Suasana kelas tak begitu menarik sebab hanya sedikit yang mengetahui hal tersebut. Di dalam kelas itu, dua siswi perempuan sedang berbincang mengenai anak laki-laki yang dikaguminya. Mereka tampak asyik dengan obrolannya dan mengabaikan pelajaran tersebut. Hal itu diketahui si guru lalu menunjuk salah satu di antara mereka. Yulia dipaksa menjawab pertanyaan si guru mengenai hujan meteor. Ia bisa menjawabnya meski dibantu oleh temannya. Dering bell menghentikan kegiatan mereka. Di akhir kelas, si guru menyampaikan bahwa sore nanti akan ada fenomena hujan meteor. Namun siswa tak perlu takut sebab meteor hanya akan sampai pada atmosfer dan meledak di sana. Di apartemen, Yulia menjumpai ayahnya sedang sibuk mengemasi barang-barang bawaan. Pria bernama Labadev itu bertugas untuk negara dengan pangkat kolonel. Hari itu ia bersiap-siap untuk tugas di suatu tempat. Yulia lalu meminta izin pada ayahnya untuk pergi menyaksikan fenomena hujan meteor sore nanti. Labadev menolaknya dengan alasan tidak aman. Raut kecewa tergura di wajah Yulia. Namun Yulia tetap pergi melihat hujan meteor itu karena di sana sudah menunggu kekasih dan juga teman-temannya. Di sebuah lapangan parkir, suasana tampak ramai di sore itu. Orang-orang memegangi handphone untuk merekam hujan meteor. Reporter TV menyiarkan berita secara langsung. Yulia bertemu kekasihnya, Artyom, dan juga teman-teman sekolahnya. Karena suasana lapangan parkir terlalu ramai, Yulia, Artyom, dan satu temannya berpindah tempat. Mereka kini berada di rooftop di sebuah apartemen. Dari sana, penampakan hujan meteor semakin jelas. Yang tidak disangka dari peristiwa hujan meteor itu, ada sebuah objek benda sedang menuju ke bumi. Orang-orang di lapangan parkir belum menyadari adanya objek benda yang sangat besar itu, termasuk Yulia dan Artyom yang saat itu sedang bercengkrama di dalam kamar. Benda itu menuju bumi dengan kecepatan tinggi. Orang-orang masih asyik menyaksikan hujan meteor. Sampai akhirnya, tiba-tiba, handphone orang-orang mengalami error. Layar ponsel blank, dan mereka tak punya banyak waktu untuk menyelamatkan diri saat benda itu menghantam kota. Suasana kota sangat kacau, orang-orang panik, berlarian mencari perlindungan. Gedung-gedung hancur, reruntuhannya banyak menimpa orang-orang yang ada di bawahnya. Banyak yang tewas dalam peristiwa itu, termasuk teman Yulia. Untung saja Yulia dan Artyom selamat meski mereka mengalami luka serius dan harus dirawat di rumah sakit. Sejak saat itu, kota diselimuti debu dari reruntuhan bangunan. Pihak keamanan yang dipimpin oleh Labadev langsung meninjau ke lokasi jatuhnya benda asing itu. Pasukan batalion dan helikopter dikerahkan ke sana. Belum ada yang mengetahui benda apakah itu, namun banyak yang menduga ini adalah invasi dari makhluk asing. Tak jauh dari lokasi jatuhnya benda, pasukan keamanan mengangkat senjata, bersiap siaga, mengantisipasi serangan tiba-tiba. Labadev dan satu rekannya berjalan pelan mendekati benda itu mencari fakta tentang benda besi yang sangat besar dan dugaan mengenai alien. Tiba-tiba sebuah makhluk mendekati mereka. Labadev sedikit panik.
Tak berselang lama, mereka berdua mampu menenangkan diri. Lalu, diajaknya si alien berkomunikasi. Sampai sejauh ini, makhluk asing itu belum menunjukkan tanda membahayakan. Di sebuah pertemuan bersama anggota parlemen, Labadev menjelaskan mengenai investigasinya terhadap benda besi dan makhluk yang ia temui, sebuah UFO berisikan alien. Perdebatan terjadi di ruang itu. Satu pihak menyarankan untuk menyerang para alien, mengusirnya keluar dari bumi. Namun, hal tersebut ditolak oleh Labadev agar tidak terlalu gegabah. Akhirnya, forum bersepakat untuk menunggu dan mengawasi terlebih dahulu aktivitas para alien. Sejak saat itu, area sekeliling jatuhnya UFO raksasa dijaga ketat oleh pihak keamanan. Keesokan harinya di sekolahan, anak-anak mulai disergap rasa cemas akan kehadiran para alien. Terlebih salah satu teman mereka tewas dalam kejadian jatuhnya UFO. Mereka khawatir alien akan menyerang orang-orang di bumi. Si guru mencoba menenangkan namun tak berhasil. Didasari atas hal itu, Julia berniat untuk menyerang para alien. Ia mengambil sebuah pistol di dalam ruang berangkas dan pergi menemui Artyom. Artyom yang saat itu bersama gengnya menyetujui ajakan Julia untuk menyerang para alien. Mereka berangkat bersama-sama ke lokasi jatuhnya UFO pada malam hari. Tak jauh dari lokasi jatuhnya UFO, mereka berpencar. Julia kini seorang diri. Ia pergi ke sebuah apartemen, tempat kali terakhir ia menyaksikan hujan meteor bersama Artyom dan temannya. Di sana ia menemukan sebuah foto dirinya bersama temannya yang nampak bahagia. Hal yang membuat Julia makin bersedih. Tiba-tiba alien datang. Julia yang terkejut akan hal itu seketika langsung berteriak dan menembakkan pistol ke arah alien. Ia panik dan hampir terjatuh, andai saja makhluk asing itu tak meraihnya. Mendengar teriakan, Artyom dan teman-temannya cepat-cepat menghampiri Julia. Dipukulnya alien itu menggunakan potongan besi sampai akhirnya terjatuh dari apartemen. Di lantai bawah, Julia, Artyom, dan gengnya menemukan kostum dari si alien yang bercampur dengan darah. Sesuatu yang tidak disadari oleh yang lain, Julia melihat alien itu masih hidup, namun terpisah dari kostum yang dikenakannya. Mereka membawa pulang penemuan kostum alien itu dan disembunyikan secara diam-diam supaya tidak diketahui oleh pihak keamanan. Mendengar kegaduhan yang baru saja terjadi, pihak keamanan bergegas meninjau lokasi. Tak ada apa-apa di sana. Di dalam kamarnya, Julia tak bisa tidur. Pikirannya tertuju pada apa yang tadi dilihatnya, sebuah makhluk hidup yang persis seperti manusia. Karena rasa gelisah itu, ia memutuskan untuk kembali lagi ke tempat jatuhnya alien tadi. Makhluk asing itu masih hidup. Lalu Julia membawanya ke sebuah tempat untuk dibantu disembuhkan. Karena Julia tak bisa ilmu kedokteran, ia menunjuk salah seorang murid tercerdas di dalam kelasnya untuk ikut membantunya. Alien itu kini dirawat oleh mereka berdua sampai pada suatu hari si alien tersadar dan ia bisa berbicara dengan bahasa manusia. Alien itu bernama Hekon. Hekon berasal dari sebuah planet yang jaraknya 47 tahun cahaya dari bumi. Kedatangan pesawat mereka ke bumi adalah sebuah kebetulan. Hujan meteor menghantam pesawat mereka, menyebabkan pesawat keluar dari jalur dan terhempas ke bumi. Setelah kesembuhannya, kini Hekon berniat mendapatkan kembali Shilka yang disimpan oleh pihak keamanan. Shilka itu digunakan untuk menerbangkan UFO kembali ke planet asalnya. Di hari yang lain, keadaan kota semakin memburuk. Air menjadi barang yang susah didapat. Orang-orang berdesakan memperebutkan air. Mereka dijaga ketat oleh pihak keamanan yang bersenjata lengkap. Situasi itu akhirnya menciptakan sebuah chaos. Orang-orang menyerang pihak keamanan yang kemudian dibalas dengan pukulan-pukulan. Artyom dan gengnya yang saat itu sedang berada di sana tak pelak ikut menerima pukulan-pukulan dari pihak keamanan. Artyom ditangkap karena diduga sebagai biang chaos pada peristiwa itu. Makin hari kehadiran para alien itu merenggut banyak hal dari kehidupan orang-orang di kota. Pemerintah yang tidak melakukan banyak hal terkesan bersifat melindungi para alien. Artyom yang sudah dibebaskan kini mengawal kampanye anti-alien. Mereka membuat video-video yang bersifat provokatif untuk mengajak orang bersama-sama mengusir para alien dari bumi. Video-video itu tersebar melalui internet dan mendapat reaksi dari banyak orang.
Sementara itu hubungan antara Yulia dan Hakon menjadi semakin akrab. Mereka tampak tertarik satu sama lain. Keakraban itu dipererat dengan kesiapan Yulia untuk membantu Hakon mencari Shilka. Hal yang membuat hubungan Yulia dan Artyom renggang. Pembicaraan melalui sambungan telepon tak begitu menarik bagi Yulia. Yulia dan Hakon kini sedang menuju sebuah gedung penelitian tempat Shilka disimpan. Yang harus dilakukannya adalah mendapat akses kunci menuju ke ruang penyimpanan. Pertama-tama mereka menemui Labadev untuk mencuri akses kunci itu. Di ruang kerja Labadev, Yulia mencoba mengalihkan perhatian dengan mengajaknya berbicara. Setelah Labadev lengah, Hakon akhirnya berhasil mendapatkan kunci. Ia lalu bergegas menuju ruang penyimpanan Shilka dan berhasil mendapatkan apa yang selama ini ia cari. Melalui CCTV, mereka mengetahui pelaku pencuri Shilka, dan sejak saat itu Yulia dan Hakon diburu oleh pihak keamanan. Setelah mendapatkan Shilka, Hakon siap untuk kembali ke planet asalnya. Diantar oleh Yulia, mereka pergi menuju UFO. Perpisahan itu membuat Yulia menitikkan air mata. Pertemuan yang singkat dengan Hakon begitu mempengaruhi perasaannya. Sampai sejauh ini, Hakon bukanlah makhluk yang jahat yang akan memporak-porandakan bumi seperti hanya dugaan orang-orang. Perjalanan meninggalkan bumi akan segera dilakukan andai Artyom dan gengnya tidak menghadang Hakon. Mereka muncul dengan tiba-tiba, menyerang Hakon, memukul, menendang, dan mengambil Shilka. Keributan itu membuat salah satu dari geng Artyom terbunuh oleh rekannya sendiri karena sebuah peluru yang salah sasaran. Lalu polisi datang menangkap mereka, namun Artyom lolos. Sejak kejadian itu, kampanye mengenai alien semakin masif. Mereka menyebarkan berita bahwa alien telah membunuh salah satu dari geng Artyom. Berita kematian itu cepat menyebar melalui internet. Di siang itu, orang-orang sudah berkumpul di sebuah tempat lapang di bawah jalan layang. Kemudian orang-orang bersama-sama pergi ke tempat jatuhnya UFO. Kabar mengenai penyerangan segera diketahui oleh pihak keamanan yang langsung menghadang mereka karena bagaimanapun, dengan peralatan yang dibawa orang-orang saat itu tidak akan membuat alien terluka, bahkan bisa jadi sebaliknya, alien akan membunuh mereka. Pihak keamanan kewalahan membendung massa, barisan keamanan jebol. Kini orang-orang makin dekat dengan UFO. Para alien itu mulai keluar menghadapi orang-orang yang akan menyerang mereka. Pertempuran terjadi. Artyom mengambil peran di sana. Ia pergi ke gudang tempat penyimpanan kostum alien. Kostum itu lalu ia kenakan. Dengan kostum itu kekuatannya menyamai para alien. Ia lalu pergi ke tempat UFO itu. Tujuan utamanya adalah membunuh Hakon yang saat itu sedang bersama Yulia pergi menuju UFO. Artyom menghadang mobil yang dikendarai mereka berdua. Hakon lalu keluar, berkelahi dengan Artyom. Namun karena menggunakan tangan kosong, Hakon tak bisa berbuat banyak. Ia hampir saja terbunuh andai Yulia tak menabrakkan mobil yang ia kendarai ke tubuh Artyom. Artyom yang lengannya terjepit memaksakan untuk menariknya, yang malah membuat kostumnya mengalami kerusakan. Seketika tubuh Artyom keluar dari kostum tersebut. Lalu Artyom meraih senapan dan menembakkan ke arah Hakon yang sedang dipeluk oleh Yulia. Peluru itu justru mengenai Yulia dan ia pun langsung tewas seketika. Sedangkan Hakon tak sadarkan diri. Terbunuhnya Yulia menandakan berakhirnya pertempuran. Labadev yang mendapati putrinya terbunuh merasa sangat terpukul. Salah satu alien mendekati Labadev, kemudian para alien itu membawa Yulia dan Hakon masuk ke dalam UFO. Mereka juga mempersilahkan Labadev untuk ikut ke sana. Yulia dan Hakon dibaringkan di sebuah kursi pembaringan. Di sana, Labadev dibuat terkejut saat melihat para alien ternyata di dalamnya tidak ada makhluk yang mengendalikannya. Padahal yang diketahuinya selama ini bahwa para alien dikendalikan oleh makhluk seperti Hakon. Tiba-tiba sebuah suara muncul dari dalam ruangan yang mengaku sebagai Sau. Sau menyampaikan bahwa putrinya akan hidup kembali, sebab Hakon memberikan hidupnya untuk Yulia. Sau tak mengerti mengenai keputusan Hakon memberikan hidupnya pada Yulia. Bagi Sau, itu adalah sebuah kemungkinan yang menurut umat manusia di bumi menyebutnya sebagai takdir.
Shaw juga menjelaskan bahwa bumi adalah tempat yang terlarang bagi mereka, sebab lingkungan yang begitu agresif. Dalam 5.000 tahun, 4 miliar orang mati karena peperangan. Dalam periode yang sama, terjadi 15.000 konflik militer. Kelangkaan disebabkan pengerukan sumber daya mempercepat kepunahan umat di bumi. Selama ini mereka masih mengawasi kehidupan di bumi, sampai waktu benar-benar memungkinkan mereka untuk melakukan kontak langsung dengan manusia. Lalu Yulia tersadar. Ia mendekati Hakon. Matanya berkaca saat mendapati Hakon masih tak sadarkan diri. Di akhir film diperlihatkan UFO mulai terbang meninggalkan bumi, membawa Hakon beserta kelompok alien lain, dan film selesai. Kekacauan yang terjadi di film ini adalah akibat dari UFO yang tak sengaja jatuh ke bumi. Orang-orang resah karena takut alien akan membuat kerusakan lebih parah. Pihak keamanan selama masa itu hanya melakukan pengawasan, sebab selama waktu itu alien tak menunjukkan tanda-tanda akan menyerang bumi. Film ini akan berlanjut di seri keduanya nanti, dan dalam seri selanjutnya Hakon akan kembali lagi ke bumi. Silakan teman-teman beri tanggapan pada kolom komentar ya, dan tak lupa subscribe channel ini untuk memberi semangat kepada laki-laki yang sedang belajar mengembangkan channel menjadi lebih baik.